Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk kali ini kami akan mendiskusikan untuk menyelesaikan tugas di ruang kolaborasi yang berkaitan dengan penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Yang lebih spesifiknya adalah bagian aspek, yaitu aspek kemampuan aplikasi atau penerapan. Nah, kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Iran Ghair. Kemudian kedua Mia Novianti, kemudian Mufidah Ramaweni, Mutiara Nesya, kemudian Niken Hafizah, dan Novi Zetia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami lakukan. Maka untuk itu, kami minta kepada Saudari Mia Novinta untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Mia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang understanding by design, kemampuan aplikasi. Understanding by design merupakan suatu pendekatan untuk merancang kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini terdapat 6 aspek pemahaman dalam UBD, yaitu pertama menjelaskan, kedua menafsirkan, ketiga menerapkan, keempat melakukan perspektif, kelima berempati, dan keenam pengetahuan diri. Nah, salah satu aspek pemahaman dalam UBD yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan aspek application atau penerapan. Aspek ini melibatkan penggunaan pengetahuan dalam situasi yang beragam atau baru dalam konteks nyata. Peserta didik sering menunjukkan kemahiran dalam penerapan melalui penggunaan pengetahuan dan mengadaptasinya dalam situasi yang mengharuskan peserta didik untuk menerapkan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan adalah pendekatan berbasis keterampilan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mia yang sudah menjelaskan pada pembahasan yang pertama. Berikutnya, untuk pembahasan berikutnya adalah kepada Mufidah Rahmaweni untuk menjelaskan materi berikutnya. Pada Weni, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kemampuan aplikasi dalam pembuatan evaluasi memuat 5 kriteria penilaian, yaitu yang pertama efektif, yang kedua efisien, yang ketiga fasih, yang keempat adaptif, dan yang kelima anggun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winnie. Berikutnya mengenai tentang poin-poin mengenai tentang aspek dalam keterampilan. Maka dari itu untuk materi berikutnya kami minta kepada Saudari Mutiara Nesya untuk membahasnya. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Mutiara Nesya akan melanjutkan membacakan materi dari kelompok kami. Yang pertama, efektif. Efektif merupakan proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai dengan yang dihendaki. Pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat pencapaian tertentu atau pencapaian tujuannya. Dalam efektif ini ada 4 strategi pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama,
visualisasi, yang kedua pembelajaran kooperatif, ketiga instruksi berbasis pertanyaan, dan yang terakhir penggunaan teknologi di dalam kelas. Itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara yang sudah menjelaskan. Maka untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Niken Hafizah. Kepada Kak Niken, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan. Selanjutnya yang kedua yaitu efisien. Efisien bermakna sebagai usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal. Menggunakan penilaian terhadap peserta didik berdasarkan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha, atau tenaga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikator dalam penilaian ini yaitu meminimalkan sumber daya, baik tenaga, uang, dan waktu, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, efisien diartikan sebagai manajemen kontrol, sebagaimana kita bisa memanajemen tenaga, waktu, bahkan uang. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan tentunya harus berkonsep kepada efisien. Itu menurut Musyawarah 2021. Lanjut, yang ketiga yaitu fasih. Fasih dalam mengetahui banyaknya kosakata akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur kelancaran peserta didik dalam berbicara. Indikator dalam penilaian ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dengan mudah, cepat, dan ekspresif tanpa banyak usaha dan dengan sedikit kesulitan dalam memahami konsep. Kefasihan dalam membaca juga dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, ekspresif, dan tanpa banyak usaha, serta sedikit kesulitan untuk memahami arti dari teks yang dibaca. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Niken. Untuk berikutnya penjelasan terakhir yang akan disampaikan oleh Novi Zetia. Kepada Kak Novi, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menunjukkan materi dari Niken, yaitu yang keempat, adaptif. Adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur perilaku peserta didik sesuai dengan lingkungan atau situasi tertentu. Indikator dalam penilaian ini yaitu peserta didik mampu memanfaatkan benda-benda di sekitar lingkungan dalam menguasai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu anggun. Anggun artinya apik dan berwibawa atau tingkah laku. Setiap peserta didik memiliki karakter berbeda-beda. Pendidik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga membuat hasil belajar lebih optimal dan bermakna. Menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil kerja peserta didik. Indikator dalam penilaian ini yaitu kreativitas dan kerapihan. Perilaku pelajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri peserta didik dalam menanggapi dan merespon kegiatan pembelajaran, menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab atas kesepakatan belajar yang diberikan kepada peserta didik. Hanya itu presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Novi. Itulah sekiranya hasil dari diskusi kami. Maka terakhir saya selaku moderator menyimpulkan bahwa dalam understanding by design itu terdapat adanya proses penilaian dan evaluasi pemahaman maksudnya. Jadi bentuknya tuh berupa sebuah bukti unjuk kerja peserta didik yang nantinya diperlukan alat ukur dalam menilai
dan dalam nilai tidak hanya satu aspek saja yang kita nilai, akan tetapi banyak kriteria, yaitu ada 6 kriteria. Salah satunya adalah kemampuan aplikasi. Maka di dalam kemampuan aplikasi ini adalah yang kita ukur adalah sejauh mana peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang ia miliki ketika mereka sudah melalui proses pembelajaran. Nah, itulah ada beberapa penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada teman-teman kelompok yang lain ada tambahan materi, saran atau kritik, bahkan pertanyaan, boleh nantinya di-replay di tugas kolaborasi yang ada di LMS. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.